Bab 27 dan 28. Tak usah takut. Setelah ganti baju, Zevana pun keluar dari kamarnya. La menghampiri Regan. "Kak, gak marah kan?" tanya Zevana. "Marahlah. Kamu harus dihukum," kata Regan. "Lis apaan sih kak?" balas Zevana. "Oh ya kak, hadiahnya menang waktu itu masih berlaku kan?" tanya Zevana. Regan mengangguk, "Masih." "Jadi apa yang kamu inginkan?" tanya Regan. "Hadiah pertama, Zevana pengen kita main layang-layang bareng," kata Zevana. Kening Regan berkerut. "Layang-layang, apa kamu tidak salah?" tanya Regan. Zevana menggelengkan kepalanya. "Enggak." "Ayolah kak kita main layangan, kakak kan udah janji mau." "Nurutin mau Zevana," rengek Zevana. "Tunggu dulu, kita beli di mana layangannya, terus mainnya di mana Zevana?" "Gak mungkin dong main di apartemen," ucap Regan. "Mainnya gak di sini lah kak, di sini men bisa. Kita mainnya di lapangan yang ada di sana itu loh kak," ucap Zevana. "Maksud kamu di taman?" tanya Regan. Iya itu kan taman ya, ada lapangan luasnya." "Ayo, kita kesama sekarang," ajak Zevana. "Hah, sekarang?" Regan terkejut. "Lialah sekarang, memangnya mau kapan lagi?" "Besok kan Zevana harus ke rumah kakak, buat ketemu Mama dan Oma," ujar Zevana. "Terus layang-layangnya beli di mana Zevana?" tanya Regan. "Kita cari dulu, biasanya di warung-warung ada yang jual kak," jawab Zevana. Regan menghela napas. "Ya sudah, tunggu sebentar aku ganti baju dulu," kata Regan. "Ah, gak usah ganti baju lagi kak, udah pakai baju ini aja. Kita kan mau beli layangan terus main layangan, bukan mau kondangan," kata Zevana. "Ayo buruan kak." Zevana menarik tangan Regan. Lagi-lagi Regan menghela napas. "Sebentar aku ambil kunci mobil dulu," ucap Regan. Dan setelahnya, mereka keluar dari apartemen mereka. Saat di lift ada beberapa orang di sana. "Des salam." "Ya sama kakaknya," ucap seorang wanita dewasa. "Hah?" kata Zevana bingung. "Itu yang di sebelah adek, kakaknya kan?" "Titip salam ya dek, nanti tolong sampaikan, cakep banget soalnya," ujar wanita dewasa itu. "Oh, iya mbak. Kak dapat salam tuh dari mbak yang itu," ucap Zevana dengan polosnya. Wanita dewasa itu menepuk jidat, wajahnya memerah karena malu. "Aduh kenapa malah langsung dibilang sih, kan aku jadi malu," batinnya dalam hati. "Gimana kak, diterima gak salamnya? Kasian tuh mbaknya nungguin," kata Zevana. Regan menatap tajam ke arah wanita itu. Nyali wanita itu menciut. Maaf mas, saya cuma bercanda kok," cicitnya. "Sabar ya mbak, dia emang gitu orangnya, cuek dan nyeremin," bisik Zevana. Wanita itu mengangguk. "Tapi dia cakep banget dek," balasnya. "Hai, kamu tinggal di sini juga ya? Kok aku gak pernah lihat ya?" sapa pria di sebelah wanita dewasa pada Zevana. Zevana mengangguk. "Hehe iya," jawab Zevana tertawa kaku. Rifki tersenyum ramah, kemudian ia menjulurkan tangan ke arah Zevana sambil berkata, "Boleh kenalan?" "Gak, namaku Rifki." Zevana melirik Regan, wajah Regan tampak kesal. Sementara Zevana, ia tampak terkejut, belum sempat merespon ketika Regan, yang berdiri di sampingnya, dengan cepat menjabat tangan Rifki. Suasana tiba-tiba menjadi tegang saat Regan menjabat tangan Rifki. Dengan suara yang dingin namun tegas, Regan memperkenalkan diri, "Regan Abi Van Orzala. Jangan pernah menyentuh milikku." Ekspresi Rifki langsung berubah menjadi kaku, dan beberapa orang di dalam lift yang mendengar nama itu juga terlihat terkejut. Bisikan kecil mulai terdengar di antara mereka. "Wah ternyata benar dugaanku, dia memang tuan muda Regan. Lalu siapa gadis itu? Apa dia kekasih tuan muda Regan?"
Beruntung sekali gadis itu. Sementara Rifki bergumam dalam hatinya, mampus lo Rifki, bisa-bisanya lo ngajakin kenalan wanitanya Tuan Muda Regan. Kalau sampai dia marah, bisa-bisa gue dipecat dari salah satu cabang perusahaan punya dia. Duh, semoga Tuan Muda Regan gak marah deh. Gue harus buru-buru minta maaf ke dia. What? Ternyata dia Tuan Muda Regan, pantas aja aku seperti tidak asing melihatnya. Oh my god, dia Tuan Muda setampan ini, batin wanita dewasa yang sempan. Menitipkan salam untuk Regan. Zevana memandang Regan dengan rasa terima kasih yang bercampur kekaguman, sementara Rifki masih dengan tangan terulur, perlahan menariknya kembali, mencoba menyembunyikan rasa malu yang mulai membesar di wajahnya. Maafkan saya Tuan Muda, saya tidak tahu jika gadis ini milik Tuan Muda. Tolong maafkan saya. Mohon Rifki. Jawab Regan hanya herdehem. Atmosfer dingin dari Regan telah jelas menyatakan bahwa Zevana bukanlah seseorang yang bisa sembarangan dijangkau, terlebih oleh orang asing di lift yang sesak ini. Begitu lift terbuka, Regan segera menggandeng tangan Zevana. Semua orang yang tadi ada di dalam lift melongo melihat itu. Ternyata Tuan Muda sweet juga ya, kirain bakalan dingin terus, ucap salah satu dari mereka. Namanya juga sama pawangnya, ya pasti sweet lah. Ya kali cuek dan nyeremin mulu, timpal temannya. Sementara itu, Zevana dan Regan sudah sampai di depan mobil Regan. Regan pun masuk ke dalam mobil. Disusul Zevana yang juga masuk ke dalam mobil. Namun Zevana malah duduk di bangku belakang. Regan menoleh ke belakang. Ngapain kamu duduk di belakang? Tanya Regan. Loh biasanya kan Zevana duduk di belakang. Jawab Zevana. Kamu pikir aku supir? Cepat pindah ke depan. Titah Regan. Baiklah Tuan Muda Regan, ucap Zevana, yang kemudian ia langsung pindah melompat ke depan tanpa keluar lebih dulu. Astagfirullah Zevana, kamu ini benar-benar ya. Kan bisa turun dulu dan pindah ke depan, kata Regan. Hehe, kelamaan kak. Kalau ada yang cepat, kenapa juga harus pilih yang lambat, ucap Zevana. Regan geleng-geleng kepala, dasar bocil, kata Regan. Hehehe, Zevana nyengir. Ini kita beli di mana layang-layangnya? Tanya Regan. Zevana juga gak tahu kak, kan kakak yang lebih paham daerah sini, ujar Zevana. Aku paham daerah sini, bukan berarti aku tahu di mana yang jual layang-layang, karena aku gak pernah beli layang-layang Zevana, jelas Regan. Zevana menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Zevana gak tahu kak Regan, coba berhenti di warung itu, siapa tahu ada, kata Zevana. Regan pun menghentikan mobilnya. Zevana turun ke warung tersebut. Beberapa saat kemudian Zevana pun kembali. Gimana ada gak? Tanya Regan. Zevana menggelengkan kepalanya, gak ada kak. Jawab Zevana. Regan memandang Zevana dengan raut muka yang kebingungan, kedua alisnya bertemu di tengah, mencerminkan rasa frustrasi. Yah, lalu kita harus bagaimana? Tanyanya sambil menatap keluar jendela. Mencari tanda-tanda warung lain yang mungkin menjual layang-layang. Zevana memutar balik badannya, memandang sekitar, matanya berbinar tiba-tiba. Kak, lihat. Di sana ada toko mainan kecil. Mungkin mereka punya layang-layang, ucap Zevana sambil menunjuk ke sebuah toko berwarna cerah di seberang jalan. Mereka berdua segera bergegas menuju toko tersebut. Setelah menyeberangi jalan, mereka memasuki toko yang dipenuhi dengan berbagai macam mainan anak. Regan melangkah dengan langkah yang ragu-ragu, sementara Zevana langsung berjalan cepat menuju ke bagian belakang toko, tempat layang-layang biasanya disimpan. Ditemukan, seru Zevana dengan gembira, mengangkat sebuah layang-layang berbentuk naga dengan warna yang mencolok. Bagaimana, kak? Ini keren kan? Tanya Zevana dengan mata berbinar menatap Regan yang baru saja mendekat. Regan tersenyum melihat antusiasme adiknya itu.
Keren sekali. Ayo kita ambil ini, sahutnya. Rasa frustrasi sebelumnya perlahan menguap digantikan oleh kegembiraan yang sama. Mereka berdua menuju kasir, membayar layang-layang tersebut, dan keluar dari toko tersebut dengan tawa ceria, siap untuk menikmati sore mereka. Dengan menerbangkan layang-layang di taman terdekat. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai di taman tempat tujuan mereka. Taman yang mereka datangi terhampar luas dengan rerumputan yang hijau terawat, sempurna untuk kegiatan di luar ruangan. Seperti menerbangkan layang-layang. Zevana, dengan semangat bocah, berlari-lari kecil sambil menyeret layang-layang berbentuk naga yang mereka bawa. La menoleh ke belakang, memastikan suaminya, Regan, mengikuti langkah cerianya. "Ayo Kak, terbangin layangannya," teriak Zevana. Dengan mata berbinar, penuh antisipasi. Regan hanya tersenyum melihat antusiasme istrinya yang luar biasa itu. Dengan hati-hati, Regan mengambil tali layang-layang dari tangan Zevana dan mulai berlari kecil, menarik layang-layang itu agar terangkat oleh angin. Dengan beberapa kali usaha, layang-layang berbentuk naga itu mulai melayang. Semakin tinggi dan stabil di udara. Zevana bertepuk tangan gembira, matanya tidak lepas dari layang-layang yang menari-nari di angkasa. Prok, prok, prok. Wow, keren banget, kirain Kak Regan gak bisa main layangan, puji Zevana, matanya masih terpaku pada layang-layang yang semakin tinggi. Regan tertawa, menoleh ke arah Zevana dengan tatapan penuh kasih. "Hahaha, asal kamu tahu Zevana, suamimu ini bisa segala hal, termasuk main layangan," katanya sambil terus memegang erat tali layang-layang. Memastikan bahwa naga itu terus terbang di angkasa. "Kak mau pegang dong," pinta Zevana. Regan pun memberikan tali layang-layang tersebut pada Zevana. "Wah, keren banget. Lihat dia terbang tinggi Kak," Zevana jadi pengen terbang tinggi. "Kayak layang-layang deh," gumam Zevana. "Kalau kamu mau kita bisa naik balon udara," ucap Regan. Zevana menoleh ke arah Regan, "Maksud kakak, kita ke Cappadocia gitu?" tanya Zevana. Regan menganggukkan kepalanya, "Kalau kamu mau, ayo. Liburan nanti aku ajak kamu ke sana, tapi dengan catatan kamu harus juara," ucap Regan. Memberi syarat. "Oke deh ya Kak," ucap Zevana yang kemudian menjabat tangan Regan. Tanpa ia sadari tali layangan yang ia genggam terlepas. "Yah, layanganku," teriak Zevana panik. Dengan gerak cepat, Regan berlari mengejar tali layangan tersebut. Setelah ia mendapatkannya, ia berikan latih pada Zevana. "Nih, jangan dilepas lagi ya. Susah tahu ngejarnya," ucap Regan. "Hehe, makasih ya Kak." Hampir aja naga Zevana hilang, cicitnya. Keduanya lalu menghabiskan sore itu di taman, bersama-sama menerbangkan layang-layang sambil berbagi tawa dan keceriaan yang membuat hari itu menjadi salah satu kenangan terindah dalam perjalanan hidup mereka bersama. Angin kencang tiba-tiba menderu, menggoyangkan layangan yang dipegang Zevana. Gadis itu, yang kurang sigap memegang tali layangan, hampir saja terbawa oleh hembusan angin yang kuat. Regan, yang menyaksikan kejadian itu, segera berlari mendekat dan dengan refleks menarik tubuh Zevana ke arahnya, memeluknya dari belakang untuk menstabilkan. "Biar aku bantu, badanku lebih berat, enggak gampang diterbangkan angin," kata Regan sambil tersenyum, mencoba mencairkan suasana dengan lelucon ringan. Enak aja Kak Regan bilang Zevana kecil," sahut Zevana sambil berusaha melepaskan diri dari pelukan Regan. Wajahnya memerah karena kombinasi dari angin yang dingin dan rasa malu. "Zevana ini lumayan tinggi loh," tinggi Zevana 160 cm, normal kok untuk ukuran perempuan Indonesia, lanjutnya, mencoba menegaskan bahwa dia tidak sekecil yang Regan gambarkan. Regan hanya tertawa, menatap Zevana dengan tatapan penuh cinta. "Tetap saja, bagiku kamu itu kecil, tapi cukup berharga. Aku tidak mau angin ini membawamu terbang. Nanti aku diomel Abi, Umi,
kakak kamu dan parahnya lagi. Mama, Oma, dan Papa juga pasti akan mengomeliku, ujarnya, mempererat pelukannya, memberi kehangatan di tengah hembusan angin yang semakin kencang. Zevana akhirnya menyerah, membiarkan dirinya dipeluk oleh Regan, merasakan kehangatan dan keamanan dalam dekapan suaminya. Layangan mereka berdua terbang tinggi, mengikuti irama angin, sementara di bawahnya, dua hati semakin erat terikat dalam canda dan rasa yang sulit untuk mereka berdua. Artikan. Zevana, panggil Regan. Ya, apakah? Jawab Zevana. Apa kamu pernah jatuh cinta? Tanya Regan. Kening Zevan berkerut. Hah? Jatuh cinta? Tanya Zevana. Regan menganggukkan kepalanya. Ya, apa kamu pernah merasakannya? Lalu bagaimana rasanya? Tanya Regan. Zevana gak tahu kak, karena Zevana sendiri belum pernah merasakan jatuh cinta, hanya saja Zevana pernah mengagumi seseorang. Tapi itu dulu waktu Zevana masih pertama kali masuk SMP. Ya maklum namanya juga bocil, gak bisa lihat cowok bening lewat. Tapi setelah Abi bilang perempuan harus menjaga pandangan, Zevana tidak pernah berani memandang laki-laki lagi. Kalau kata Abi, jodoh sudah diatur Allah, kalau kita tidak bisa menemukan yang terbaik, maka kitalah yang akan ditemukan dengan orang baik menurut versi Allah. Dan kata Abi, terkadang jodoh itu pertemuannya aneh, bahkan ada juga jodoh yang diawali dengan, maaf perzinahan mungkin, meskipun perzinahan memang tidak baik dan sangat tidak disukai Allah, tapi terkadang ada yang berjodoh melalui jalan buruk seperti itu. Tapi semoga saja kita bertemu jodoh dalam keadaan baik, jelas Zevana. Apakah kita berdua termasuk berjodoh dengan jalan zina? Astagfirullah semua karena kesalahanku, yang dengan gilanya mencium Zevana, gadis polos yang tidak tahu apa-apa, batin Regan dalam hatinya. Zevana, maafkan aku. Harusnya kamu berjodoh dengan laki-laki baik yang bisa membimbing kamu ke jalan Allah, bukanlah terjerumus dan terjebak dalam pernikahan ini. Aku miskin ilmu agama Zevana, lirih Regan. Zevana menoleh ke arah Regan, gak boleh ngomong gitu kak. Jangan pernah menyalahkan takdir, mungkin Allah punya rencana lain sehingga kita dipertemukan. Kita sama kak, Zevana juga miskin ilmu agama kak. Jadi mari belajar agama bersama. Perihal endingnya nanti bagaimana, biarkan tangan Allah yang bekerja dan biarkan semesta yang menjadi saksinya. Tugas kita hanya memperbaiki diri, ucap Zevana. Regan mencubit gemas pipi mulus Zevana. Kalau lagi kayak gini, bicaramu dewasa sekali. Kamu itu masih bocil, tapi kenapa bisa sedewasa ini Au, sakit tahu kak, rengeknya. Mana yang sakit, sini lihat, ucap Regan sambil meniup pipi Zevana yang memerah akibat ulahnya. Tibalah weekend, sesuai janji Regan. Regan akan membawa Zevana pergi ke rumah kedua orang tuanya. Sudah siap apa belum Zevana? Tanya Regan. Lia, tunggu sebentar kak, Zevana masukin sayur asamnya dulu, jawab Zevana yang masih sibuk memasukkan sayur asam yang ia masak ke dalam rantang. Seharusnya kamu tidak perlu masak Zevana. Karena di rumah ada pelayan yang masak, ucap Regan. Ih, sayang tahu sayur asamnya, Zevana udah terlanjur masak gara-gara lupa kalau sekarang weekend, ujar Zevana. Ya udah ayo berangkat sekarang, sahut Regan sambil mengambil kunci mobilnya. Zevana mengangguk, mematikan kompor dan meletakkan rantang sayur asam di tas anyaman. La menyesuaikan gaunnya, lalu mengikuti Regan ke mobil. Perjalanan ke rumah orang tua Regan dipenuhi dengan canda tawa dan obrolan ringan. Matahari terik menyinari jalan, membuat pemandangan terlihat lebih cerah. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai di kediaman keluarga Regan, yang tampak lebih seperti istana daripada rumah. Gerbang besi yang tinggi dan megah membuka jalan menuju halaman yang luas. Dihiasi dengan berbagai tanaman hijau yang terawat dengan baik. Zevana melongo melihatnya. Tiang-tiang besar dan kokoh menjulang tinggi,
menopang struktur rumah yang berlantai lebih dari satu. Memberikan kesan yang mengesankan dan mendominasi. Di samping rumah, sebuah garasi mobil terbuka, di mana barisan mobil mewah berkilauan tampak rapi tertata. Cahaya matahari menyoroti kilauan cat dan lekukan elegan dari setiap mobil, menampilkan kemewahan dan status yang tinggi. Regan dengan hati-hati memarkirkan mobilnya di salah satu slot yang tersedia. Zevana, terpaku oleh kemegahan tempat itu, melangkah keluar dari mobil dengan rasa kagum yang mendalam. Kak, ini rumah atau istana? Gumamnya, takjub dengan skala dan keindahan tempat tersebut. Regan hanya tersenyum lembut, menanggapi keheranan istrinya dengan rasa bangga. Rumahlah. Ayo kita masuk, Mama dan Oma udah nungguin kamu di dalam, ucap Regan. Detik berikutnya, Zevana pun dibuat takjub melihat para pelayan berbaris rapi menyambut kedatangan mereka. Para pelayan menunduk dan membungkuk memberi hormat. Zevana berbisik, kok mereka nunduk? Gitu Kak. Memang seperti itu sudah tugas mereka. Balas Regan. Merasa langkah kaki Zevana lambar, Regan pun berinisiatif menggadeng tangan Zevana agar langkahnya beriringan. Sesampainya di dalam rumah, mereka disambut oleh kedua orang tua Regan dengan hangat. Assalamualaikum, ucap Zevana dan Regan. Waalaikumsalam. Zevana, akhirnya sampai juga, ucap Jelita dan Oma Disa. Zevana mencium tangan Oma Disa dan Jelita. Apa kabar Oma, sehat kan? Tanya Zevana. Alhamdulillah, Oma sehat sayang. Kamu sendiri gimana? Tanya Oma Disa. Alhamdulillah Zevana juga sehat Oma, jawab Zevana. Zevana, kamu membawa apa itu? Tanya Jelita sambil menunjuk tas unik dari anyaman di tangan Zevana. Oh, ini sayur asam, Ma. Zevana lupa kalau hari ini mau ke rumah Mama dan Zevana masak banyak, jadinya Zevana bawa ke sini, jawab Zevana dengan sedikit gugup. Wah, kamu hebat sayang, bisa masak sendiri. Terima kasih ya. Pasti enak sekali, nanti kita makan bersama, kata Jelita dengan senyum lebar. Ini gak ada yang mau nyambut aku gitu. Sebenarnya anak dan cucu di sini siapa sih, kok kayaknya aku dilupakan ya, protes Regan. Hahaha, sepertinya posisimu sudah tergantikan oleh Zevana, ucap Geo sang papa yang tiba-tiba muncul. Zevana, kamu harus tanggung jawab loh, gara-gara kamu puisiku sebagai anak kandung dan cucu jadi tergeser, ucap Regan. Kening Zevana berkerut. Hah, kok gara-gara Zevana sih Kak? Perasaan Zevana gak ngapa-ngapain. Loh, ujar Zevana. Lia, kamu memang gak ngapa-ngapain, tapi kamu berhasil menaklukkan singa betina dan nenek singa betina, timpak Regan. Sontak Jelita dan Oma Disa menatap tajam ke arah Regan. Regan semakin jahil, ia berkata, tuh, kamu lihat kan Zevana, singa betina dan nenek singa betina sedang mengeluarkan hodamnya. Hahaha, tawa Regan. Tak hanya Regan yang tertawa, Geo sang papa pun ikut tertawa. Hahaha, para singa menunjukkan jati dirinya, tambah Geo. Papal apa papa mau nanti malam tidur di luar? Tanya Jelita dengan nada mengancam. Geo menjawab dengan santai, gak maulah. Enakan tidur di hotel lah Ma, daripada di luar. Teh papa nyebelin, sama tuh kayak Regan, nurun, kata Jelita. Namanya juga anak sama papanya, ya jelas ada kesamaannya lah Ma, jadi ya nurun, timpal Geo. Zevana sayang jangan kaget yang ngelihat keluarga Regan memang gini. Apalagi kalau kumpul keluarga besar makin banyak yang jahil, kata Jelita. Hehe iya Ma, gak apa-apa kok. Zevana malah senang. Kalau di rumah yang suka jahil itu kakak Zevana, tapi kakak Zevana juga sayang banget sama Zevana, ucap Zevana. Iya, kapan-kapan ajakin dong kakak kamu ke sini. Mama pengen bilang makasih ke dia, soalnya berkat dia nitipin kamu ke Regan,
jadinya Mama dan Oma bisa ketemu dan kenal sama kamu, ujar Jelita. Nanti Regan ajak kakak Zevana ke sini, tapi kalau dia udah gak sibuk. Soalnya dia sibuk kerja, timpal Regan. Mereka berbincang-bincang di ruang tamu yang luas dengan dekorasi klasik. Zevana merasa sedikit canggung namun berusaha untuk tampak tenang dan ramah. Regan menyentuh tangan Zevana secara lembut, memberikan dukungan. Biasa aja, gak usah terlalu tegang. Kan ada aku, bisik Regan. Zevana pun menganggukkan kepalanya. Udah jam sholat zuhur nih, ayo sholat dulu, ajak Regan pada Zevana. Mendengar itu, Geo, Jelita dan Oma Disa melongo. Mereka terkejut saat Regan mengajak Zevana sholai. Karena biasanya Regan sholat bolong-bolong. Kenapa pada ngelihatin aku kayak gitu? Ayo kita sholat berjamaah, ajak Regan. Ah, ayo kita ke musola, ajak Geo. Mereka pun pergi ke musola yang ada di rumah mereka. Mereka sholat berjamaah. Suasana musola ramai karena tidak hanya mereka yang ada di sana, melainkan seluruh pelayan dan karyawan yang bekerja di rumah ini ikut sholat berjamaah. Dalam hati Zevana bergumam, Masya Allah, meskipun orang tua Kak Regan orang berada, tapi mereka tidak membeda-bedakan mana karyawan dan bos. Tidak ada batasan antara karyawan dan bos. Salut banget sama keluarga ini, mereka memanusiakan manusia. Setelah selesai sholat zuhur berjamaah, para pelayan dan karyawan yang lain kembali bekerja. Karena biasanya setelah sholat zuhur, makan siang. Siapkan makan siang sekarang, titah Jelita. Baik Nyonya, jawab mereka kompak. Sekalian sayur asam yang dibawa Zevana, sajikan juga di meja makan, titah Jelita. Baik Nyonya, sahut sang pelayan. Setelah para pelayan selesai menyiapkan makan siang, mereka semua pun mulai makan siang bersama di meja makan. Suasana meja makan itu penuh kehangatan saat para pelayan menghiasi meja dengan hidangan makan siang yang telah mereka siapkan. Aroma sayur asam buatan Zevana menguar menggoda, membuat setiap orang yang hadir tak sabar untuk mencicipinya. Ketika Zevana menaruh mangkuk sayur asam di meja, Geo segera mengambil sendok dan mencicipi. Sayur asamnya enak, kamu jago masak, Zevana, puji Geo dengan mata berbinar. Zevana tersipu, pipinya merah merona. Masih belajar Pak, ujarnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Sementara itu, Jelita, yang duduk di seberang meja, menyaksikan interaksi tersebut dengan senyum mengembang. Udah pasti jadi calon mantu kita, ya kan Pak, katanya, seraya melirik ke arah suaminya yang mengangguk setuju. Oma Disa yang duduk di ujung meja juga ikut berkomentar dengan semangat. Oma sih yes, sahutnya dengan tegas, membuat semua orang tertawa kecil. Geo menoleh ke arah Regan yang duduk di samping Zevana. Regan, dengerin tuh apa kata Oma dan Mama kamu, ujarnya, memberi isyarat agar Regan memberi tanggapan. Regan yang terkejut, hanya bisa tersenyum canggung. Zevana masih sekolah Pak, Oma, kata Regan, mencoba memberi penjelasan. Namun di dalam hatinya, Regan mengakui apa yang terjadi dengan dirinya dan Zevana. Andai kalian semua tahu, aku dan Zeva sudah menikah. Aku melihat sepertinya semua menyukai Zevana, tapi di satu sisi Zevana masih sekolah, pasti akan banyak pro dan kontra, batinnya, merenungkan realita pribadi yang belum diketahui oleh keluarganya itu. Keadaan menjadi semakin hangat seiring dengan tawa dan perbincangan yang mengalir di ruang makan tersebut. Setelah makan siang, Regan mengajak Zevana berkeliling taman belakang rumah. Zevana, jalan-jalan ke belakang yuk, kita lihat beberapa burung di sana, ajak Regan. Wah seriusan Kak, di belakang ada burung. Ayo ke sana, sahut Zevana girang. Mereka berjalan berdampingan, menikmati keindahan bunga dan suara kicau burung. Regan menoleh ke arah Zevana, kamu suka? Tanya Regan.
Zevana menganggukkan kepalanya. Suka Kak, berasa lagi di hutan tapi suasana istana gimana sih? Jelasinnya, kata Zevana bingung. Regan tertawa kecil. Kemudian Regan mengingat satu hadiah yang belum Zevana pinta. Ja pun bertanya, masih ada satu hadiah yang belum kamu minta. Kamu minta apa Zevana? Tanya Regan. Apa ya? Kalau nonton di bioskop boleh gak? Tanya Zevana. Boleh, jawab Regan. Tapi nontonnya sama Kak Regan, kata Zevana. Saya tidak suka nonton, kenapa kamu tidak? Nonton sendiri aja, kata Regan. Gitu ya. Ya udah deh kalau gitu nanti Zevana mau minta temenin sama Om Ciko aja nontonnya, ucap Zevana, sengaja ingin memancing Regan, sebab ia tahu Regan pasti tidak akan memperbolehkan dirinya pergi dengan pria lain. Sementara itu Regan, mendengar perkataan Zevana ia langsung mengancam, kalau kamu pergi sama Ciko berarti kamu mau Ciko dipecat dan tidak akan diterima di semua tempat kerja, ucap Regan. Mengancam. Loh, kok gitu sih Kak? Gilirin kakak diajak gak mau. Giliran Zevana ngajak Om Ciko gak boleh, keluh Zevana. Regan menghela napas, baiklah, aku akan menemanimu, ucapnya pasrah. Yeyai. Makasih Kak Regan. Gimana kalau abis pulang dari sini kita langsung nonton? Usul Zevana. Boleh, terserah kamu saja, aku ikut, sahut Regan. Cie berduaan mulu sih. Mama jadi curiga. Deh, jangan-jangan kalian udah pacaran ya? Tebak. Jelita. Enggak kok Ma, ucap Zevana. Yah, kirain udah. Regan gercep dong jangan. Lambat, entar Zevananya diambil orang loh baru tahu. Rasa, ucap Jelita. Jangan mulai deh Ma, kata Regan. Jelita memutar bola mata malas. Zevana ke kamar Mama yuk. Mama sama Oma lagi unboxing paket gamis sama jilbab. Mama kan pengen pakai jilbab. Kayak kamu sayang, ucap Jelita. Masya Allah, boleh Ma, sahut Zevana. Sesampainya di kamar Jelita, Zevana membantu Jelita membuka beberapa paket berisi baju gamis dan jilbab. Oma Disa pun ada di sana. Zevana gamis yang ini cocok buat kamu sayang, cobain Gi, kata Oma Disa. Tapi ini punya Mama Jelita Oma, kata Zevana. Itu memang buat kamu sayang, cobain ya, ujar Jelita. Zevana pun masuk ke ruang ganti yang ada di kamar Jelita. Saat Zevana melihat bandrol harga yang tertera di baju gamis tersebut, pupil mata Zevana melebar sempurna. Ya Allah, harganya 25 juta. Ini baju apa motor sih, gumamnya. Kemudian Zevana memakai gamis tersebut, tanpa melepas bandrol baju tersebut. Iya. Takut karena gamis tersebut terlalu mahal untuknya. Beberapa saat kemudian Zevana keluar dari ruang ganti. Oma Disa dan Jelita terpesona. Tuh kan bener kata aku Ma, Zevana pasti cocok pakai gamisi ini. Manis dan cantik, ucap Jelita. Lihat Jelita, kamu benar. Zevana memang cantik, ucap Oma Disa setuju. Jelita, cepat kamu pakai jilbabmu. Kita harus berfoto bersama, ucap Oma Disa. Dengan cepat Jelita langsung memakai jilbab dan mereka bertiga berfoto bersama. Zevana merasa lega dan berterima kasih karena akhirnya bisa melewati hari dengan baik bersama orang tua Regan. Usai berpamitan dengan keluarga Regan, Zevana dan Regan pun berlalu menuju sebuah bioskop untuk nonton bersama sesuai keinginan Zevana. Mau nonton apa? Tanya Regan. Horor aja deh, biar seru, sahut Zevana. Setelah Regan membeli tiket nonton, keduanya pun mulai masuk ke dalam bioskop dan film horor pun dimulai. Zevana merasakan denyutan jantungnya semakin cepat saat lampu bioskop mulai meredup dan layar membesar menayangkan film horor yang mereka pilih. Cahaya redup dari layar memantulkan wajah Zevana yang tampak tegang, matanya membelalak menatap adegan demi adegan yang menampilkan suasana mencekam. Tak lama, sebuah adegan menegangkan muncul, hantu dengan wajah pucat dan
Mata terbelalak tiba-tiba muncul di layar. Refleks, Zevana menjerit pelan dan tangannya dengan cepat mencari sesuatu untuk dipegang. Tanpa sadar, tangannya memeluk lengan Regan yang duduk di sebelahnya. Tubuhnya gemetar dan dia menekan wajahnya ke bahu Regan, mencoba menyembunyikan ketakutannya. Regan yang merasakan tangan Zevana yang dingin memeluknya hanya bisa tersenyum simpul. Dia menoleh, memperhatikan wajah Zevana yang tersembunyi di bahunya. "Kalau takut kenapa nonton?" bisik Regan lembut, sambil tangannya mengusap punggung Zevana, mencoba menenangkannya. Zevana mengangkat wajahnya, matanya yang masih diliputi rasa takut bertemu dengan tatapan Regan yang penuh cinta dan kehangatan. Zevana kira film gak bakalan seserem ini. Zevana pikir akan lebih berani kalau ada Kak Regan di samping Zevana, jawabnya dengan suara yang masih gemetar. Seulas senyum muncul di wajahnya, mencoba menenangkan diri sendiri. Regan tertawa kecil, menarik Zevana lebih dekat ke dalam pelukannya. "Itu hanya film Zevana, bukan kenyataan. Lagi pula aku di sini, jadi tidak perlu takut," kata Regan, sambil matanya tetap tertuju ke layar, siap menghibur Zevana di setiap adegan yang mengerikan. Keduanya duduk bersandar, menikmati sisa film dengan perasaan yang sedikit lebih tenang, dalam kehangatan pelukan mereka berdua. "Tapi tetap aja Kak, Zevana takut ucap Zevana kembali memeluk Regan menyembunyikan wajahnya di sana. "Mas, pacarnya lucu banget sih," ucap ibu-ibu yang ada di sebelah mereka. "Hah? Kita gak pacaran Bu," kata Regan. "Ah, masnya pasti bohong. Orang kelihatan kayak orang pacaran kok. Dari tadi meluk pacarnya terus. Romantis banget sih," ujar ibu tersebut. Mendengar itu Zevana baru sadar jika dirinya masih memeluk Regan. Perlahan Zevana melepas pelukannya. Kening Regan berkerut saat Zevana melepas pelukannya. Ada rasa tak rela Zevana terlepas dari pelukannya. "Maaf Kak, Zevana gak bermaksud." "Zevana tadi." "Refleks meluk Kakak," ucap Zevana sambil menunduk. "It's okay, tidak apa-apa Zevana. Lagi pula aku kan suamimu, jadi kamu tidak perlu khawatir, kamu tidak dosa kok menyentuh aku atau bahkan memelukku." "Seperti tadi," ujar Regan. "Lia sih gak apa-apa, gak dosa juga karena halal. Tapi kan tetap aja aku malu, main peluk-peluk dia. Entar dikira kegatelan atau genit lagi, atau entar dikira ngambil kesempatan dalam kesempitan. Padahal kan aku beneran takut. Jadi nyesel deh nonton film horor, tahu gitu mah mending nonton Upin Ipin aja di apartemen," batin Zevana dalam hatinya.